Dan kita percaya bahwa di hari yang spesial dalam ibadah, dalam nuansa Dirgahayu yang ke-75 Republik Indonesia yang kita cintai, kita terus mendoakan Indonesia makmur jaya dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, kita masih terus belajar tentang intimacy atau keintiman. Selama beberapa minggu kita sudah belajar bagaimana kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak saudara belajar ada keintiman yang lain yang harus juga kita miliki. Judul khotbah saya hari ini adalah family intimacy atau keintiman keluarga. Tahukah Anda bahwa semua kita harus memiliki keintiman keluarga? Karena dari keluarga yang bahagia akan keluar orang-orang yang bahagia. Dari keluarga yang kuat akan lahir orang-orang yang kuat. Dari keluarga yang berkarakter Kristus akan keluar orang-orang yang berkarakter Kristus. Katakan amin. Namun sebaliknya, dari keluarga yang hancur, keluarga yang lemah, maka justru akan melahirkan generasi yang hancur dan lemah juga. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Raja Daud. Dia mengalami keadaan yang pahit dalam keluarganya. Ketika anaknya, putra yang ketiga, yang bernama Absalom akhirnya memberontak kepada Raja Daud ayahnya sendiri. Bahkan akhirnya, saudaraku, Absalom akhirnya mati dalam medan peperangan. Dan kita lihat sebuah pengalaman ini sebagai pembelajaran kita bersama. Lihat 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Saya coba bacakan dalam bahasa sehari-hari. Mendengar itu, mendengar apa? Mendengar bahwa berita Absalom anak Daud mati. Raja, yaitu Raja Daud amat sedih. Lalu naik ke ruangan di atas pintu gerbang sambil menangis meratap. Oh anakku, anakku Absalom, Absalom anakku. Lebih baik aku saja yang mati menggantikan engkau, anakku, Absalom, anakku. Bacaan saya tidak bisa mengekspresikan persis bagaimana teriakan kepedihan hati Daud hari itu. Waktu dia teriak tentang anaknya Absalom yang mati. Lihat sebuah rasa pilu yang dalam yang dialami Raja Daud. Dan tahukah Anda bahwa tangisan penyesalan Raja Daud atas kematian Absalom putranya yang ketiga merupakan pelajaran pahit bagi setiap kita. Raja Daud seorang yang sukses di luar. Tetapi sayangnya Raja Daud gagal dalam keluarganya. Raja Daud seorang yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Tapi sayangnya anaknya sendiri Absalom justru berontak melawan Raja Daud ayahnya. So sekalian, Raja Daud seorang yang intim dengan Tuhan. Tetapi sayangnya ia kurang intim dengan keluarganya. Itu sebabnya hari ini sebagai gembala yang mengasihi saudara, dan mari kita akan belajar bersama-sama. Jangan cuman hanya kita membangun keintiman dengan Tuhan, lalu kita mengabaikan, melalaikan keintiman dalam keluarga kita. Baik itu hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua anak, hubungan antara saudara kandung dengan saudara kandung, menantu mertua maupun dengan ipar. Nah, saudara sekalian, bangunlah keintiman yang seimbang dalam hidup ini. Sama seperti salib Kristus. Ada vertikal dan ada horizontal. Dan mari kita belajar, kita harus intim secara vertikal dengan Tuhan. Di mana kita harus intim dengan Dia. Tapi jangan abaikan, kita juga harus membangun hubungan yang intim secara horizontal dengan sesama kita, terutama dengan keluarga kita. Saudara sekalian, Alkitab mencatat dengan jelas, gamblang, dan telanjang. Bukan hanya kehebatan Raja Daud, tetapi juga kegagalan dan kelemahannya. Bukan untuk kita mengejek atau mentertawakan dia,
tetapi justru agar kita belajar lebih baik lagi. Dan siapa saudara yang mau benar-benar mulai hari ini dan seterusnya, biar kita meningkatkan, mengupgrade keintiman dalam pernikahan, dalam keluarga kita jauh lebih baik lagi. Siapa yang mau punya keluarga yang jauh lebih intim lagi? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang meriah katakan haleluya. Nah, saya membagikan ada 4 pelajaran berharga dari pengalaman yang dialami oleh Raja Daud dalam keluarganya. Nah, rahasia keintiman keluarga yang pertama adalah jangan langgar perintah Tuhan. Do not disobey God's command. Jangan langgar perintah Tuhan. So sekalian, Raja Daud ini ternyata di antara semua rasa cintanya, keintimannya dengan Tuhan, tetapi dia melanggar beberapa perintah Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa Daud pasti sudah tahu, walaupun waktu zaman Daud belum ada Alkitab sekomplit kita hari ini. Tapi paling tidak Daud mendengar tentang perintah Tuhan yang disampaikan melalui pemimpin Israel bernama Musa, tentang seorang raja yang diangkat oleh Tuhan. Dan ternyata Daud melanggarnya dengan Daud mempunyai banyak istri. Maka kita lihat Ulangan 17 ayat 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu. Ini pesan Tuhan bagi bangsa Israel melalui Musa. Hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dan Daud sadar dia dipilih Tuhan, dia diangkat Tuhan jadi raja atas Israel. Tapi lihat ada perintah Tuhan ayat 17. Dan janganlah ia, raja Israel, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Lihat dalam The Message Bible, make sure he doesn't build up a harem. Jangan membangun sebuah tempat untuk para gundik, collecting wives, mengkoleksi para wanita-wanita menjadi istri-istrinya. Nah, saudara sekalian, Daud mendengar ini dan Raja Daud melanggar dan Daud ternyata dia punya banyak istri. Kira-kira berapa istri Daud? Saudara sekalian, saya pelajari secara teologi yang tercatat di Alkitab 8. Yang tercatat, yang tidak tercatat alias gundik-gundiknya lebih banyak lagi. Dan anak Daud itu 21 orang yang tercatat di Alkitab. Selebihnya ada lagi banyak anak-anak yang tidak jelas. Nah, Raja Daud ternyata dia melanggar perintah Tuhan dengan mempunyai banyak istri. Bahkan Raja Daud melanggar perintah Tuhan dengan dia berzina dengan Batsheba. Dan Anda mengerti saudara sekalian, Daud akhirnya melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Mari kita menyadari bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan lubang bagi iblis menyerang sebuah keluarga. Ibarat sebuah kapal, dan ini adalah kapal keluarga kita yang sedang mengarungi lautan. Lalu kita sendiri yang melubangi di bagian lambungnya dan jelas membuat kebocoran terjadi. Nah, ketidaktaatan akan perintah Tuhan itu akan membuat sebuah kebocoran demi kebocoran. Membuat lubang demi lubang dalam keluarga kita. Sehingga akhirnya iblis menyerang dalam keluarga kita. Nah, saudara sekalian, jangan langgar perintah Tuhan. Jangan langgar kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Taati perintah Tuhan demi masa depan keluarga. Kalau saudara cinta keluarga Anda, siapa di sini yang benci keluarganya angkat tangan? Enggak ada. Siapa yang cinta keluarganya angkat tangan? Kata bersama saya cinta keluarga saya. 2, 3. Maka kalau saudara cinta keluarga saudara, taati perintah Tuhan demi masa depan keluarga Anda. Karena Alkitab berkata, keturunan orang benar diberkati Tuhan. Cuman sedikit yang amin. Coba lihat kemari kata bersama saya, keturunan orang benar apa? Diberkati Tuhan. Keturunan orang yang cinta Tuhan, taatkan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kalau saudara cinta anak-anak saudara, kalau Anda cinta pasangan Anda, kalau Anda cinta orang tua Anda, mari belajar hidup taat
kepada perintah Tuhan. Cepatlah bertobat saat jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, kita bisa saja jatuh dalam dosa, berbuat kesalahan, tapi jangan mengeraskan hati, jangan merasa oke semua, segera bereskan di hadapan Tuhan. Bahkan berpikirlah panjang sebelum kita melanggar perintah Tuhan. Mikir dulu yang panjang. Saudara sekalian, kenikmatan dosa, jebakan dosa, godaan, seringkali memang nikmat. Kalau enggak nikmat siapa yang mau? Tetapi saudaraku, coba pikir panjang. Berapa lama senikmatnya ketika orang selingkuh, ketika orang hidup dalam kemarahan, ketika orang hidup dalam kebencian. Nikmatnya berapa lama? Tapi resikonya itu akan panjang. Seperti sebuah domino. Anda tahu ada efek domino. Dari satu kejatuhan akan merambat ke yang lain. Dan Anda lihat bagaimana. Karena Daud punya 8 istri. Dan juga saudaraku belum lagi yang gundiknya. Akhirnya dicontoh oleh keluarganya. Terutama anaknya kelak yang menggantikan dia. Raja Salomo punya 300 istri dan 700 gundik. Dan Anda mengerti saudara sekalian bahwa kita hari ini mari ambil keputusan. Kita harus tetap mentaati setiap perintah Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apapun yang Tuhan perintahkan, gak usah argumentasi, gak usah cari excuse, taati, lakukan. Karena itu adalah demi masa depan keluarga kita. Saudara lihat, orang yang jatuh dalam dosa, dia saudaraku menanggung aib, rasa malu, yang akhirnya terus dialami dan ditanggung oleh anak cucunya. Saudara sekalian, hari ini, kalau kita cinta Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Dan saya yakin tujuan khotbah ini bukan untuk membuat kita rasa bersalah. Tapi justru membuat kita bangkit dan punya pengharapan. Karena salib Kristus adalah lambang positif. Seburuk-buruknya keadaan kita, saat datang pada salib Yesus, dia sanggup ubah jadi baik. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Nah, rahasia keintiman keluarga yang kedua adalah jangan tunda menyelesaikan masalah. Do not delay in finishing a problem. Jangan tunda menyelesaikan masalah. Masalah demi masalah yang dialami dalam keluarga Daud. Ternyata Daud tidak menyelesaikan dengan cepat. Dia hanya sekedar marah-marah, emosi, tapi dia tidak menyelesaikan persoalan. Mana buktinya? Lihat dalam 2 Samuel 13 ayat 21 sampai 22. Ketika segala perkara itu, perkara apa? Perkara bahwa anak pertama Raja Daud bernama Amnon telah memperkosa adik tirinya, yaitu Tamar, adik daripada Absalom. Saudara sekalian, ternyata ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Daud marah, Daud emosi. Tapi Anda tahu, kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Seringkali ada orang bilang ini, tapi kemarahan saya kan pemicunya benar pendeta. Saya mau memperbaiki. Hati-hati. Pesan berita yang benar. Tapi kalau cara penyampainya marah-marah, emosi, jelas yang mendengar akan tutup pintu hati. Dan berita yang baik akan sia-sia. Nah lihat kenapa, ayat 22. Dan Absalom, yaitu kakak Tamar, anak Daud yang ketiga dari istri yang lain, saudaraku, Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Alias mulai ada hubungan yang retak antara Absalom dengan Amnon. Saudaraku, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tidak lagi ngomong. Tetapi Absalom membenci Amnon. Absalom benci pada kakak tirinya Amnon yang telah memperkosa adiknya Tamar. Sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Coba lihat dalam The Message Bible ayat 22 dikatakan, but he didn't discipline Amnon. Daud tidak mendisiplin Amnon. Hanya sekedar marah tapi tidak menyelesaikan masalah. David doted on him because he was his firstborn. Daud memanjakan Amnon sebab Amnon adalah anak pertama dari hidupnya. Saudara sekalian, inilah persoalan yang sering kali terjadi dalam keluarga. Ketika ada masalah yang belum selesai,
Kita anggap selesai, tetapi ujung-ujungnya itu akan menghancurkan keluarga kita. Unfinished business atau masalah yang belum selesai dalam keluarga ibarat racun yang akan membunuh keintiman dalam keluarga. Saudara sekalian, mari kita harus belajar. Saudara sekalian, jangan tunda menyelesaikan masalah. Setuju dan amin. Saudara, saya sampaikan khotbah ini. Bukan saya mengklaim bahwa keluarga kami adalah keluarga yang sudah sempurna. No, keluarga kami pun juga punya banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi justru pengalaman Daud ini menjadikan sebuah momentum untuk kita belajar bersama. Bagaimana ketika ada masalah, kita tidak boleh sekedar marah-marah, benci, kecewa. Karena itu semua justru memperburuk masalah. Tetapi bagaimana kita caranya menyelesaikan masalah? Jangan sepelekan setiap masalah. Tetapi juga jangan besarkan setiap masalah. Ada orang kalau ada masalah, nggak ada apa-apa. Padahal bermasalah. Tapi ada orang masalah kecil digede-gedein, itu juga salah. Jadi kita serius menyelesaikan masalah, tapi tetap berpikiran positif yang mengerti, katakan amin. Ya, jadi jangan sepelekan. Seandainya Daud, dia selesaikan masalah Amnon dengan Tamar, dengan tegas, tapi tidak marah-marah, hasilnya akan baik. Bicarakan masalah secara terbuka bagi pemulihan. Nah, ini paling penting sekali. Kita seringkali terjebak dengan asumsi-asumsi. Pikiran-pikiran kita sendiri. Karena kita tidak mau terbuka dengan orang yang sedang bermasalah. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Don't give foothold to Satan. Jangan buka celah lubang bagi setan. Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya adalah ketika kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam, tapi biarlah padam amarahmu. Ya toh, baru ayat berikutnya jangan beri kesempatan pada iblis. Artinya begini saudaraku, setiap ada masalah, minimal sebelum tidur malam, sudah harus dibereskan. Amin. Ada orang kalau ada masalah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, anaknya, disimpan berhari-hari. Wah, itu bahaya. Seperti racun yang akan membunuh pernikahan tersebut, yang akan merusak keluarga tersebut. Jadi saudaraku, cepat selesaikan. Saya dengan istri, kami komitmen sejak awal menikah. Kita ngobrol sebelum tidur. Dan setelah beres-beresan, baru kemudian mesbah keluarga. Dan di situ akan ada berkat saat kita tidur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kalau orang simpen dendam, simpen kecewa, simpen kemarahan, dan dibiarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak heran itu seperti racun yang mematikan. Bersikap adil dalam menyelesaikan masalah. Saudara sekalian, ini bukan cuma adil antara si A dan si B, tapi sebenarnya adilkah kita antara diri kita dengan orang lain? Seringkali ketika kita melihat kesalahan keluarga kita, seringkali kita anggap itu sesuatu yang fatal. Padahal kita sering buat kesalahan dan kita anggap oke-oke saja. Dan yang seringkali tidak adil adalah apa? Kita tuntut pasangan kita yang salah dan harus berubah. Sementara kita tidak pernah menyadari bahwa dalam diri kita sendiri ada banyak kesalahan yang juga harus kita benahi. Dan apalagi kalau orang sudah akhirnya enggak adil. Selalu yang dilihat kekurangan pasangan. Yang dilihat kekurangan anaknya. Yang dilihat kekurangan orang tuanya. Hati-hati. Istilah saya, maka orang itu sudah jadi sasaran tembak. Apapun yang dia buat mesti salah. Apapun yang dibuat mesti salah. Enggak ada benernya. Dan hati-hati, ini jelas tidak adil. Bukankah kita tidak fair? Kalau ternyata keluarga kita salah 2-3 kali. Sementara kebaikan mereka ada 1000 kebaikan. Hari ini mari kita belajar bahwa kita harus bisa bersikap adil dalam menyelesaikan setiap masalah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari kita belajar. Supaya apa? Supaya kita adil. Iya. Kalau saya saja punya kesalahan, kenapa saya terus nuntut pasangan saya? Dan mari kita belajar, ada pepatah bilang begini, saudaraku. Kalau orang tua lihat anaknya buat salah 100 kali, maka
orang tua akan ngampuni anaknya walaupun dia buat salah 100 kali. Tapi yang menyedihkan, ketika orang tua buat satu kesalahan kepada anak, maka seringkali banyak anak tidak mau mengampuni kesalahan orang tuanya. Jelas itu tidak fair. Hari ini kita belajar bersama-sama. Jangan sampai ratapan pilu Raja Daud terulang kembali dalam pernikahan kita. Ternyata ada banyak tangisan terjadi, ratapan ketika terjadi perceraian. Lihat bagaimana ketika ada orang yang kita cintai akhirnya meninggal dan ternyata hubungan sebelumnya rusak dan itu akan menjadi sebuah penyesalan yang mengerikan. Hari ini jangan tunda menyelesaikan setiap masalah. Saya harap selesai kebaktian ini, kalau ada masalah yang belum selesai dalam keluarga Anda ambil waktu untuk beres-beresan, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan. Tepuk tangan yang meriah dan amin. Rahasia yang ketiga, keintiman keluarga. Jangan lalaikan waktu bagi keluarga. Jangan lalaikan waktu bagi keluarga. Raja Daud hidup dalam penyesalan. Kenapa? Karena sebenarnya pada waktu anaknya yang ketiga Absalom sudah dendam kepada Amnon kakak tirinya yang memperkosa adiknya Tamar. Dan Anda tahu Absalom itu mau buat pesta dan dia undang ayahnya Daud untuk hadir. Tapi apa yang terjadi? Lihat 2 Samuel 13 ayat 24 sampai 25. Kemudian Absalom menghadap Raja Daud ayahnya. Lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Dan tradisi Israel, setiap kali ada panen atau juga pengguntingan bulu domba, mereka buat pesta. Ini pesta yang akan diadakan oleh Absalom. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Jadi Absalom mengundang ayahnya Daud datang ke pestanya. Ayat 25. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lihat, lalu Absalom mendesak, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, merengek-rengek, please papa, please raja datanglah ke pestaku. Tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Saudara sekalian, dan saya tahu penyesalan Daud benar-benar di peristiwa ini. Kenapa? Karena ketika Absalom berkata dengan mengundang, datang papa ke pestaku. Merengek-rengek. Tapi Daud berkata, no. Dengan alasan yang sopan, nanti ngerepotin kamu. Udahlah gak usah, bapak kasih restu aja. Dan Anda tahu kan akibatnya? Di pesta pengguntingan bulu domba itulah Absalom akhirnya membalas dendamnya. Dia bantai kakak tirinya Amnon. Dan coba seandainya Raja Daud datang dalam undangan anaknya Absalom, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin saja Absalom tetap mau membunuh Amnon, tetapi karena ada Raja Daud, maka Daud dengan anak buahnya akan bisa melerai. Seringkali penyesalan terjadi setelah sudah terlambat. Tahukah Anda bahwa waktu bagi keluarga ibarat pupuk penyubur dan air penyegar bagi kebun keluarga kita. Saudara, seandainya Daud hari itu mendengar teriakan, rengekan anaknya Absalom, datang papaku, ini hari pestaku. Dan Daud karena menolak, maka dia menyesal. Bagaimana cara untuk kita tidak melalaikan waktu keluarga? Tetap agendakan waktu bagi keluarga, walaupun di tengah kesibukan. Saudara, semua orang sibuk, semua orang repot, tapi minimal sediakan waktu bagi keluarga. Anda tahu bagaimana ada seorang anak lihat papanya sibuk kerja terus, mamanya sibuk kerja terus. Sampai satu kali anaknya yang sering kesepian di rumah, tanya sama papa mamanya, papa sama mama kerja sejam dapat gaji berapa? Oh $sekian. Lalu anaknya bawa tabungan celengannya. Dan dia hitung. Loh kamu ngapain nak? Enggak, ini tabungan saya $sekian ratus. Ngapain nak? Saya mau beli waktu papa dan mama.
dari uang saya untuk papa dan mama bisa bersama-sama saya. Saudara, sebuah keadaan yang menyedihkan. Jadikan quality time sebagai agenda utama dalam family time. Maksudnya apa? Family time itu seringkali tidak perlu waktu yang panjang. Karena seringkali banyak family time tidak efektif karena tidak menjadi quality time. Karena bersama-sama saya pergi bersama-sama ke mall. Makan sama-sama, tapi semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Tidak pernah lagi ada obrolan yang serius. Itu jelas sesuatu yang tidak berkualitas. Mungkin waktunya pendek, tapi quality time. Enggak selalu harus pergi-pergi, tapi di rumah minimal ada quality time. Lalu siasati waktu keluarga secara efisien dan konsisten. Enggak cuma kalau ada masalah baru seringkali family time, tapi secara konsisten. Dan mari kita belajar untuk tidak lalaikan waktu bagi keluarga. Karena kesalahan Daud ini, saya berdoa tidak lagi menjadi kesalahan setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, rahasia keintiman keluarga. Jadilah teladan yang baik. Be a good example. Tahukah Anda bahwa walaupun Raja Daud dikagumi banyak orang. Bahkan Daud dengan Tuhan sampai disebut sebagai a man after my own heart. Seorang yang melekat di hatiku. Tapi ternyata Daud tidak jadi teladan baik dalam keluarganya. Saudara, Daud akhirnya justru anaknya berontak. Anaknya menjadi fotokopi dia. Kenapa? Karena dia tidak memberi teladan yang baik. Tahukah Anda bahwa satu keteladanan akan berbicara lebih kuat daripada 1000 nasihat. Anda mau punya anak yang penyabar? Jangan cuma diberi nasihat. Nah, enggak boleh marah-marah. Tapi kalau anak Anda tiap hari lihat contohnya saudara, suka marah. Enggak heran Anda sedang memfotokopi karakter suka marah-marah kepada anak saudara. Kalau kita tidak mau anak kita pendendam tapi pengampun. Namun kita sendiri tiap hari sebagai orang tua mempertontonkan kebencian, kedendaman dan tidak mau ngampuni. Enggak heran kita sedang mencetak fotokopi anak-anak pendendam. Ada orang yang dengan air mata berkata begini, pendeta, kenapa anak perempuan saya setelah menikah galak dan terlalu berani dengan suaminya? Waktu saya ditanya demikian, saya mau ngomong langsung malu. Tapi akhirnya bilang pelan-pelan, anak ibu fotokopi ibu. Lihat maminya, galak, berani, dominan sama suaminya. Nggak heran ibu tersebut sedang memfotokopi anak perempuannya. Tidak pernah hormat kepada suaminya. Kalau seorang ayah kasar kepada istrinya, nggak heran orang tua itu sang ayah sedang mencetak fotokopi seorang anak laki-laki yang tidak pernah, yaitu menghormati istrinya. Sebaliknya orang tua yang tidak tanggung jawab, tidak disiplin, juga akan sedang mencetak fotokopi anak-anak yang demikian. Saya berdoa, kita pasti punya banyak kekurangan, tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk memperbaiki. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana menjadi teladan yang baik? Berani jujur mengakui kesalahan kita. Saudara, kita harus berani jujur. Iya, papa salah. Iya, mama salah. Iya, saya salah. Kenapa? Seringkali banyak kita gengsi. Kita selalu menganggap yang lain salah. Tadi nggak adil. Tapi kita yang benar. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat jadi contoh yang tidak baik. Atau kita bilang ini, ya saya memang pemarah. Tapi gara-gara kamu yang buat saya marah terus. Jelas itu sesuatu yang tidak jujur dalam mengakui kesalahan. Simpel saja, saya salah, titik. Dan saya yakin itu akan jadi sebuah keteladanan yang bisa memulihkan. Tunjukkan niat baik untuk memperbaiki kesalahan. Walaupun kita sudah terlalu banyak buat salah. Tapi selama ada niat baik. Dan Anda tahu
minimal keluarga kita akan tahu ada niat baik. Ada sebuah tekad untuk mau berubah lebih baik. Itu akan jauh lebih baik. Dan berikutnya, hargai dan rayakan setiap kemajuan positif. Satu kemajuan, rayakan bersama. Nggak perlu makan rame-rame. Tapi kalau Anda mau makan rame-rame, jangan lupa ajak Pastor Lukas juga. Tapi minimal Anda berkata terima kasih. Terima kasih nak, kamu sudah cuci piring hari ini. Kok ada yang tepuk tangan orang tua? Amin, saudaraku. Terima kasih istriku, hari ini kamu sudah masak yang baik. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar untuk kita hargai dan rayakan. Bahkan istri-istri juga, terima kasih suamiku karena kamu sudah kerja keras dan sudah kerja dengan baik. Nggak ada yang amin, saudaraku. Segini terus kurang, nggak cukup tahu, Pak. Sakitnya tuh di sini. Di sini tidak ada. Mari kita belajar untuk kita menjadi teladan yang baik. Saya sekeluarga sadar bahwa ada banyak PR yang kami perbaiki. Dan Anda mengerti, yang menarik ternyata saya sadar ada waktu-waktu dalam keluarga kami yang miss. Dan saya yakin pandemi COVID-19 ini telah membuat kita semua punya prioritas waktu. Dan Anda tahu terpaksa jadwal pelayanan saya di Indonesia karena COVID, saya batalkan semua. Dan Anda tahu yang paling bahagia ternyata keluarga saya, saudaraku. Ya. Nah, apakah tahun depan sudah kembali pelayanan ke Indonesia? Kita belum tahu. Tapi minimal, ayo kita belajar untuk kita bisa bangun keintiman keluarga. Kesimpulannya, bangunlah keintiman dalam keluarga, maka kebahagiaan sejati akan kita nikmati. Ingat, kebahagiaan keluarga tidak hanya perlu didoakan, minta Tuhan buat keluargaku bahagia. Tapi harus kita usahakan. Rahasia keintiman keluarga ada 4. Jangan langgar perintah Tuhan. Hari ini kalau ada sesuatu yang Anda tahu, Anda belum taat. Dan Anda sedang bicara dengan Tuhan. Tuhan bicara dengan saudara, bereskan. Yang kedua, jangan tunda menyelesaikan masalah. Jangan cuma marah-marah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Jangan juga memanjakan atau mendiamkan. Bicara dengan baik, supaya fokus untuk solve the problem. Itu akan terjadi. Yang ketiga, jangan lalaikan waktu bagi keluarga. Jangan ulangi, rengekan tangisan daripada Raja Daud ketika dia menolak anaknya Absalom untuk dia datang dalam pesta. Yang keempat, jadilah teladan yang baik. Sebelum terlambat, percaya bahwa salib Kristus sanggup memulihkan kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi bersama Yesus, dia bisa pulihkan. Hubungan orang tua anak, hubungan antara suami istri, hubungan antara mertua menantu dan yang lain. Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Bukankah air yang tawar dalam perkawinan di kota Kana saat dibawa pada Yesus, diubah Yesus jadi anggur yang terbaik, anggur yang termanis. Saya yakin Tuhan bisa buat pernikahan keluarga kita menikmati anggur yang terbaik. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Amin.